Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya. Nah, disimak baik-baik nggih materi dari Bu Guru. Untuk muatan yang pertama adalah bahasa Indonesia. Nah, di sini ada sebuah cerita yang berjudul Pergi ke Pulau Bunaken. Nah, di sini Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Beni dapat memuat 30 penumpang. Di perahu, Beni bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan, ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya, transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan, ada kano dan sampan. Sekarang, orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada juga kapal feri yang dapat menumpang banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal persiar untuk pergi jarak jauh. Nah, itu tadi adalah pengalamannya Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan Paman yang menaiki alat transportasi air berupa kapal mesin. Nah, di sini Paman bercerita bahwa pada zaman dahulu itu alat transportasi airnya masih menggunakan perahu sederhana, belum menggunakan mesin, tetapi pada zaman sekarang sudah menggunakan mesin. Nah, itu adalah salah satu perbedaan alat transportasi dahulu dan sekarang. Jika zaman dahulu itu belum menggunakan mesin, transportasi sekarang itu sudah banyak yang menggunakan mesin. Nah, di sini juga ada beberapa gambar. Nah, alat transportasi dulu dan sekarang. Ini ada gambar kapal, pesawat terbang, ini ada kereta api, ini ada sepeda yang belum menggunakan pedal ya. Ini adalah mobil zaman dahulu. Ini adalah kereta uap. Dan selanjutnya ini kapal terbang zaman dahulu. Ini mobil, sepeda, dan ini perahu zaman dahulu, perahu sampan. Nah, di sini untuk tugas anak-anak hari ini, tugas satu hari ini adalah mencari mana yang merupakan alat transportasi zaman dahulu, mana yang merupakan alat transportasi zaman sekarang dari beberapa gambar yang Bu Guru sajikan tadi. Nah, di sini ada 10 gambar. Nanti alat transportasi zaman dahulunya 5, alat transportasi zaman sekarangnya juga 5 ya. Nah, ini ada gambar yang tadi juga ada, yang ini ya. Nah, nanti dicari, dikelompokkan mana alat transportasi zaman dahulu, mana yang alat transportasi zaman sekarang. Nah, nanti dibuat tabel seperti ini, tabel perbedaan sebagai tugas 1 ya. Nah, ini tugas 1 muatan bahasa Indonesia.
Yang selanjutnya adalah muatan PPKN. Tentang keberagaman di masyarakat, kita memerlukan alat transportasi yang dapat digunakan untuk menuju suatu tempat. Semua jenis alat transportasi tidak dapat berfungsi tanpa adanya seseorang yang bekerja untuk mengoperasikannya. Jadi, apapun alat transportasinya itu tidak bisa jalan sendiri tanpa ada yang mengemudikannya. Nah, di sini misalnya pilot yang bekerja mengoperasikan pesawat. Nah, ini ada bapak pilot dan ada alat transportasi udara, yaitu pesawat. Nah, di sini ada beberapa gambar alat transportasi ya. Masih banyak pekerjaan lainnya yang dapat kita temui di sekitar kita. Misalnya pengemudi kereta namanya masinis, pengemudi kapal namanya nahkoda, pengemudi pesawat namanya pilot, dan lain sebagainya. Adapun jenis pekerjaannya, kita harus selalu menghormati dan menghargai. Dengan menghargai perbedaan pekerjaan yang ada, kita dapat hidup dengan nyaman, damai, dan tentram. Jadi, apapun pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain, kita tidak boleh mengolok-olok, kita tidak boleh mengejek, kita harus menghargai dan menghormati agar hidup kita nyaman, damai, dan tentram. Nah, selain perbedaan pekerjaan tadi yang menimbulkan keberagaman, ya, jadi keberagaman individu adalah perbedaan individu dengan individu lainnya, perbedaan satu orang dengan orang lainnya. Setiap manusia memiliki karakteristik individu yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perilaku yang tepat untuk menyikapi keberagaman adalah menghargai dan menghormati keberagaman tersebut. Berikut ini keberagaman karakteristik individu yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya, yang pertama adalah usia. Usia atau umur merupakan satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan makhluk hidup maupun benda mati. Nah, kategori umur atau usia terdiri dari beberapa masa, yaitu balita. Balita yaitu 0 sampai 5 tahun. Kanak-kanak 5 sampai 11 tahun. Remaja awal 12 sampai 16 tahun. Remaja akhir 17 sampai 25 tahun. Dewasa awal 26 sampai 35 tahun, dewasa akhir 36 sampai 45 tahun, lansia awal 46 sampai 55 tahun, lansia akhir 56 sampai 65 tahun, dan manula 65 tahun ke atas. Nah, jadi ketika anak-anak berusia misalnya 7 atau 8 tahun, 9 tahun, jadi anak-anak masuk kategori anak-anak ya. Nih, masuk kategori kanak-kanak di antara 5 sampai 11 tahun, seperti itu. Itu adalah perbedaan usia atau umur yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya ada perbedaan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis. Klasifikasi jenis kelamin dibedakan menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kita mempunyai teman, ada yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Nah, itu juga termasuk keberagaman yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, ada pendidikan. Pendidikan adalah usaha mengembangkan kepribadian diri yang berlangsung sepanjang hidup. Tingkat pendidikan terdiri dari SD, SMP, atau MTS, SMA atau SMK, dan perguruan tinggi. Nah, jadi pendidikan itu adalah usaha mengembangkan kepribadian diri. Nah, di sini pendidikan yang dilakukan itu bertingkat ya. Jadi mulai dari taman kanak-kanak yang kemudian lanjut ke SD,
kemudian SMP, terus SMA, dan perguruan tinggi. Jadi nanti anak-anak setelah lulus SD, anak-anak melanjutkannya ke SMP, bukan langsung ke SMA. Jadi harus bertahap dan berurutan seperti itu. Yang keempat atau yang terakhir adalah ras. Nah, jadi ras adalah penggolongan manusia berdasarkan sifat fisiknya. Macam-macam ras yaitu Mongoloid atau penduduk yang sebagian besar menetap di Asia dan Afrika. Negroloid adalah penduduk yang mendiami wilayah Afrika. Kaukasoid, penduduk yang sebagian besar menetap di Eropa, sebagian Afrika dan Asia. Dan ras khusus, ras yang tidak dapat diklasifikasikan dalam 4 ras pokok. Nah, jadi Indonesia adalah negara yang berada di benua Asia. Jadi Indonesia merupakan ras Mongoloid. Nah, nanti anak-anak lebih banyak belajar ini di SMP atau di SMA ya. Nah, sekarang sebagai tugas 2 anak-anak hari ini, silahkan anak-anak catat kembali 4 jenis perbedaan ini. Nah, nanti ditulis judulnya juga dan 4 jenis perbedaan ini ya. Nah, nanti ditulis di buku tugas sebagai tugas 2 muatan PPKN dari Bu Guru. Itu nggih. Nah, mungkin Bu Guru cukupkan dulu. Semangat belajar anak-anak. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Disimak lagi materinya apabila masih belum paham ya. Nah, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.